Kitabul Adab bab keempat ya. Babun la yujahidu ila biiznil walidain atau biiznil abawain gitu ya. Tidak boleh berjihad atau ikut perang dalam hal ini. Tidak dibenarkan, artinya ikut perang tanpa izin orang tua, itu judulnya. Hadisnya pendek nih ya, kita langsung saja baca hadisnya dulu ya. An Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ujahidu qala laka abawain laka abawani qala na'am qala fa fihima fajahid. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dia berkata, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, bolehkah saya ikut berperang? Rasulullah balik bertanya, apakah kamu masih punya orang tua? Apakah ibu bapak kamu masih ada? Orang itu menjawab, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, fafihima fajahid. Adalah bahasa kitanya. Fafihima orang tua kamu itulah. Di sini fajahid, jihad gitu. Padahal pertanyaannya, boleh aku ikut berjihad? Rasulullah malah memerintahkan berjihadlah melalui ibu bapak kamu, berarti ya. Kurang lebih seperti itulah ini terjemahannya sekali lagi nih ya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Kemudian bertanya, wahai Rasulullah, itu boleh saya ikut berjihad, ikut perang? Rasulullah malah balik bertanya, apakah kamu masih punya orang tua atau ibu bapak kamu masih ada? Orang itu menjawab, ya. Nah, seolah-olah kurang lebih jawaban Rasulullah, jangan dulu lah gitunya, jangan ikut, tapi seriuslah kamu gitulah, seriuslah kamu beramal, memperlakukan secara maksimal kedua orang tua kamu. Artinya oleh Rasulullah tidak diajak nih. Ini orang ini tidak diperbolehkan ikut perang, tapi Rasulullah malah menekankan, urus gitulah kalau di kita gitu ya. Urus, pelihara kedua orang tua kamu. Kurang lebihnya hadisnya seperti itu. Nah, ini juga oleh Imam Al-Bukhari ya, hadis yang barusan itu juga dimuat oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Jihad Wasair. Judulnya pun kurang lebih sama, Babul Jihad bi iznil abawain. Bab berjihadnya atau ikut perang itu atas izin orang tua. Nah, ini masih sangat erat kaitannya ya dengan bab sebelumnya. Ini bab ketiganya. Bab sebelumnya yaitu tentang siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan terbaik. Rasulullah SAW kan menjawab, ibu kamu. Setelah itu siapa? Rasulullah masih menjawab, ibu kamu. Yang ketiga kalinya setelah itu siapa? Ibu kamu. Yang keempatnya Rasulullah baru menyebut bapak kamu. Tapi yang namanya birrul walidain itu dua-duanya
Dua-duanya kan birrul walidain itu artinya beramal terbaik dalam memperlakukan, dalam berbakti kepada orang tua, gitulah birrul walidain kedua-duanya ya. Tapi di antara keduanya itu ibulah yang lebih diutamakan, bahkan 3:1 Rasulullah menyebut. Nah, ada ini terkenal sebetulnya nih ya, kisah ini bukan kisah. Yang namanya sahabat nih, sahabat itu kan definisinya kurang lebih orang yang bertemu, kalau bertemu pasti sezaman tentunya ya. Orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman dan meninggalnya dalam keadaan Islam. Kalau Abu Lahab misalnya tidak disebut sahabat, sezaman iya, bertemu iya, tapi tidak beriman, matinya pun kafir. Kalau tabi'in, orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ada satu orang tabi'in ya, karena tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Andai dia bertemu, dia berhak gitu mendapat sebutan sahabat. Tidak bertemunya itu karena di zaman ini nih, namanya Uwais Al-Qarni. Saya kira sudah banyak yang tahunya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini mendapat julukan orang yang tidak dikenal di dunia, di bumi, bukan di dunia. Tidak dikenal di dunia, tapi begitu populer di langit, di mata malaikat itu tahu Uwais Al-Qarni. Tetangganya malah nggak tahu. Dia ini seorang tabi'in, padahal sezaman dengan Rasulullah SAW, tapi tidak pernah bertemu. Ya, sezamannya dengan Rasulullah SAW ini, tapi tidak pernah bertemu. Ada riwayatnya, tapi saya entah nih riwayat ini benar atau tidak, tapi ini jelas juga menunjukkan bahwa memang jadinya tidak bertemu gitu ya. Uwais Al-Qarni ini pernah datang ke rumah Nabi, Rasulullah SAW-nya tidak ada. Pulang karena menunggu lama, Uwais Al-Qarni ini pulang, Rasulullah datang menanyakan ada tamu ya si Anu gitu ya, namanya tadi. Nah, karena hal tersebut jadi tidak pernah bertemu, bukan sahabat. Nah, yang menjadi istimewa, ini istimewa nih, ada hadis yang menyebutkan tabi'in terbaik itu adalah Uwais Al-Qarni. Tabi'in ya, tabi'in terbaik itu adalah Uwais Al-Qarni. Hampir lah, ya, hampir jadi sahabat gitu. Nah, ya siapa sih Uwais Al-Qarni ini, siapa? Kalau kita bicara tabi'in, wah banyak sekali, seperti Hasan Al-Bisri, kemudian kalau nggak salah Imam At-Tabari, itunya para penulis tafsir, banyak ulama dari kalangan tabi'in. Kalau Uwais Al-Qarni itu kurang lebihnya kisah singkatnya tentang Uwais Al-Qarni ini, dia ini seorang miskin, berpenyakit di kita ini ada yang kulitnya belang gitu ya, ada yang kulitnya belang, ada yang menyebut kusta, ada. Dia hanya menggembala seekor kambing, kerjanya hanya menggembalakan kambing orang. Dia ini punya ibu yang sakit dan dia yang merawatnya. Ini makanya nih saya ungkapnya tentang Uwais Al-Qarni ini, karena inilah bisa jadi
contoh terbaik tentang berbakti kepada seorang ibu. Ini contoh terbaik lah saya kiranya untuk dalam hal berbakti kepada seorang ibu. Ada yang meriwayatkan ibunya ingin pergi haji, ingin bingung Uwais Al-Qarni haji di mana, mungkin biayanya berapa. Tapi kemudian terpikirnya Uwais Al-Qarni ini lalu membeli seekor kambing. Dia pelihara, tiap hari dia bawa, dia gendong naik gunung turun tiap hari gitu, sampai orang mengira sebutlah kosnugelo, seperti orang gila. Tiap hari itu kambingnya itu digendong bawa ke gunung turun lagi, terus dari kambingnya masih kecil sampai kambingnya menjadi besar, berat kan. Ternyata Uwais Al-Qarni itu latihan, dia mau menggendong ibunya ke Mekah. Latihan apa namanya, berlatih fisik mungkinnya. Nah, ketika haji itu Uwais ini mendoakan ibunya. Ibunya kamu malah mendoakan ibu. Nah, kamu sendiri tidak berdoa untuk kamu? Uwais mengatakan, bagi saya keridhaan ibu itu sudah lebih dari segala-galanya. Nah, kemudian disembuhkanlah gitunya, ibunya mendoakan tak kesembuhan penyakitnya, sembuhlah Uwais Al-Qarni itu, tersisa bagian putihnya di telapak tangan. Bagian ada yang disisakan oleh Allah, mungkin satu itu bagian yang putihnya itu di telapak tangannya. Nah, ternyata melalui wahyu tentunya ya, Allah memberitahukan kepada Rasulullah SAW tentang Uwais Al-Qarni ini. Ya, Allah memberitahu Uwais Al-Qarni itu orang yang di bumi malah orang menyebut orang gila tadi ada. Orang hebat bukan, hanya seorang gembala berilmu tinggi enggak. Seorang ulama kah? Bukan, anak gembala, tapi ini yang oleh Allah diangkat lah gitu ya. Nah, sampai di satu riwayat tadinya ketika datang menemui Rasulullah itu tidak bertemu Uwais Al-Qarni, ya tunggu saja nanti Rasul pulang, saya nggak bisa karena harus segera pulang, harus kembali merawat ibu saya. Tata mengorbankan kesempatan bertemu dengan Rasulullah SAW demi ibunya. Saya harus segera kembali pulang karena saya harus kembali segera merawat ibu saya. Coba andai bertemu sekejap, sahabat sebutannya. Ini kan jadi tidak pernah bertemu kan dengan ibunya. Gelarnya tabiin, nggak apalah. Iya, karena ini lebih, saya harus segera pulang untuk menemui ibu saya. Nah, kemudian Allah mewahyukan gitunya kepada Rasulullah SAW tentang siapa Uwais Al-Qarni ini, dengan apa namanya ya, bahkan saya katakan ini sebagai contoh terbaiknya bakti seseorang terhadap ibunya. Nah, Rasulullah SAW kemudian kepada Umar bin Khattab, kepada Ali bin Abu Thalib, Rasulullah menyampaikan tentang Uwais Al-Qarni, kalau kamu bertemu dengan orang tersebut minta doa, pasti doa orang itu dikabulkan. Pasti ini doa orang ini pasti dikabulkan. Dan Rasulullah memberitahu cirinya, ini di telapak ininya ada tanda putih gitu ya, di telapak tangannya itu ada tanda putih, itu bekas karena sebelumnya dia ini orang yang punya penyakit apalah gitunya, sampainya itu kulitnya itu belang. Ya artinya kan dari fisiknya dia ini ya apa namanya ya, kalau mau dikatakan punten penyakitan gitu kan.
Dari segi fisiknya penyakitan, kayak boro-boro, kayak enggak, pinter enggak, ulama bukan, gitunya boro-boro orang yang hebat, berilmu tinggi, atau orang kaya, berpengaruh, orang terpandang. Seorang anak gembala miskin. Ya, anak gembala kan hanya menggembala kambing punya orang. Tapi karena ini kan luar biasa kan keutamaannya. Sampai disebutkan Uwais Al-Qarni itu adalah tabi'in terbaik, artinya kalah tabi'in yang lain juga. Tabi'in terbaik itu adalah Uwais Al-Qarni karena statusnya tabi'in tapi namanya sudah disebut oleh Rasulullah SAW. Saya tanya karena tidak bertemu, nama yang menyebabkannya tidak bertemu kenapa? Yang menyebabkannya gitunya tidak sempat bertemu, padahal ada kesempatan, tapi ya seperti itulah takdir sebutannya. Allah menetapkan saya harus segera pulang karena saya harus kembali merawat ibu saya. Padahal kan mana ada si orang yang beriman yang tidak rindu Rasulullah, itu pun disuruh-suruh oleh ibunya itu menemui Rasulullah SAW. Ya ketika dia datang menemui Rasulullah SAW nggak kebagian, dia lebih memilih pulang lagi karena harus segera merawat ibunya. Nah setelah Rasulullah SAW tidak ada, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Khattab melaksanakan ibadah haji. Ali bin Abu Thalib juga saat itu ikut ibadah haji. Dan ibadah haji dari dulu kan, dari mana-mana berarti kan datang melaksanakan ibadah haji. Umar bin Khattab ingat sabda Rasulullah SAW, cari orang itu. Ketika ibadah haji, Umar bin Khattab menanyakan mana orang Yaman. Ini orang Yamannya, Uwais Al-Qarni itu orang Yaman. Ya orang Yaman banyak kan, Huzaifah Al-Yamani orang Yaman. Kemudian kemarin hadis yang menerangkan ketika Rasulullah menerangkan awal mula penciptaan, awal mula adanya kehidupan ini seperti apa. Itu juga Rasulullah menyampaikannya kepada orang Yaman. Ya, sudah banyak orang Yaman yang masuk Islam. Nah Umar bin Khattab menanyakan mana orang Yaman. Berkumpul lah gitunya, orang Yaman itu berkumpul. Kemudian di antara kalian ada yang bernama Uwais? Sararian mana Uwais? Ya nggak ada. Di sensus lah, tinggali paspornya Hasan lain. Berarti apa? Said lain, Zuhair lain. Uwais mah tidak ada Uwais. Jadi antara yang waktu itu melaksanakan ibadah haji dari Yaman tidak ada yang bernama Uwais. Lalu ada satu orang yang mengatakan ada juga orang yang kami sewa khusus untuk menjaga unta-unta kami. Mereka kan datang pakai kendaraannya unta gitunya. Ada juga Uwais namanya, dia ini ya kami bayar, kami sewa untuk memelihara, merawat, menjaga unta-unta kami selama melaksanakan ibadah haji. Tapi masa sekali Amirul Mukminin Khalifah mencari orang seperti itu, makanya mereka asalnya nggak terbersit gitunya, nggak ada di antara kami yang bernama Uwais. Nah, ternyata ya ada namanya, tapi dia itu memang anak gembala. Mereka menyewanya Uwais itu diajak bukan untuk ibadah haji. Diajaknya itu untuk menjaga unta-unta mereka selama melaksanakan ibadah haji. Didatangi oleh Umar bin Khattab.
benar kamu orang yang bernama Uwais? Ya, tingali benar. Ternyata benar, dan ya Umar bin Khattab menyampaikanlah Rasulullah bersabda begini. Nah, kemudian minta doa kepada, karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, cari orang itu, minta doa kepada orang tersebut, karena orang itu doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, sampai gitunya sekaliber Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib ini kan dua-duanya khalifah yang masuk surga tanpa hisab. Tapi diperintahkan demikian oleh Rasulullah kepada datang gitu, minta doanya kepada siapa? Namanya Uwais Al-Qarni, seorang anak gembala yang ada yang menyebut gila segala kan sebelumnya. Kos nu gelo mau ngangkat doma, bolak-balik turun naik gunung. Ini contohnya Uwais Al-Qarni ini, dia ini gelarnya adalah yang satu tabiin terbaik. Tabiin terbaik itu adalah Uwais Al-Qarni. Yang kedua, orang yang tidak dikenal, tidak dipandang gitulahnya. Tidak dikenal, tidak dipandang, tidak dihargai di bumi karena hanya sebagai seorang anak gembala. Tapi begitu ngetop di langit mah teh ditarungguan ku malaikat teh maut nage. Terkenal, sangat terkenalnya itu sebutannya orang yang tidak dikenal di bumi tapi begitu dinantikan di langit. Ini karena begitu hormatnya kepada seorang ibu, ya nanti Uwais Al-Qarni keistimewaannya. Itu contoh mungkinnya kalau Rasulullah sendiri kan menyabdakannya di hadis yang kemarin di bab yang kedua kan ya, sampai tidak apa namanya ya tidak banding, iya, karena Rasulullah menyebut ibu 3 kali, bapak baru yang keempatnya. Dengan alasan yang kemarin lah gitunya, diantaranya kan di dalam Al-Quran pun ya ibulah yang apa namanya yang hamil, yang mengandungnya sampai dalam keadaan lemah, semakin lemah. Tapi ada ini ya, saya bisi hilap ya melebar ya. Apa masih bisa nih, ada pertanyaan begini, apa masih bisa birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal? Gitunya ada pertanyaan itu, masih bisa nggak birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal? Nah ini nih hadisnya nih. An Abi Usaidin Malik ibn Rabi'ata qala bainama nahnu inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajulun min bani salamata faqala ya Rasulullah abaqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi min ba'di mautihima qala na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ifa'un bi uhudihima min ba'di mautihima wa ikramu sadiqihima wasilatur rahimillati la tusolu illa bihima. Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah, dia berkata, ketika kami berada bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari Banu Salamah datang kepada beliau dan bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah masih tersisa atau masih bisa gitu ya? Apakah masih tersisa atau masih bisa untuk aku berbakti kepada orang tuaku setelah keduanya meninggal? Tapi menjelasnya secara redaksinya pun pertanyaannya masih bisa nggak? Apakah masih tersisa untukku yang namanya birrul walidain? Atau yang jelas maknanya apa masih bisa gitu aku ini birrul walidain,
apakah aku masih bisa birrul walidain kepada orang tuaku yang sudah meninggal? Beliau menjawab, ya. Jelas berarti kan ya, dengan iya saja ini berarti yang namanya birrul walidain gitu, berbakti kepada orang tua bagi seseorang bukan hanya ketika orang tuanya masih hidup, ya, bukan hanya ketika orang tuanya masih hidup, tapi tentu beda perlakuan bagaimana birrul walidain kepada orang tua yang masih hidup dengan kepada orang tua yang sudah meninggal. Birrul walidainnya sama berarti ini ya. Kalau yang masih hidup mah ya berinteraksi, berarti kan terjadi interaksi kan antara seseorang dengan kedua orang tuanya. Nah, bagaimana yang namanya yang itu kan kalau di ayat Qur'annya kan wasahibhuma fid dunya ma'rufah, perlakukanlah keduanya, kedua orang tuamu itu dengan perlakuan terbaik. Kalau yang kepada yang sudah meninggal bagaimana? Kuburan dicebor kembang. Nah, apa itu birrul walidain? Dicebor kuburan anak. Apa itu birrul walidain kepada yang sudah meninggal? Datang ke kuburannya, nabur kembang di kuburannya. Apa seperti itu? Itu caranya birrul walidain. Dibersihkan kuburan anak dan sebagainya. Ini kalau dari Rasul seperti ini. Nah, apakah masih bisa saya berbakti atau birrul walidain ya kepada orang tuaku yang sudah meninggal? Beliau menjawab, ya, yaitu berdoa untuk keduanya, ya, mendoakan keduanya. Satu berarti tanya. Kemudian dua, memintakan ampunan untuk keduanya. Tiga, melaksanakan kalau ada janji, kalau ada wasiat, apalagi tentu wajibnya. Kalau ada orang tua misalnya ketika masih hidupnya berwasiat apa kepada anak-anaknya, itu wajib dilaksanakan selama isi wasiatnya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang contoh sederhana saja, misalnya bapaknya kelah misalnya yang berwasiat, kalau nanti bapak meninggal maka jasad bapak ini dibuang saja ke laut, boleh nggak? Kan aturan Islam jasad itu dikubur. Nah, artinya isi wasiatnya ini bertentangan dengan, atau kalau bapak meninggal jual weta imah tetangga teh, sih gak boleh atuh. Jual imah tetangga. Jual weta imah tetangga nu eta teh menjual nu batur. Nah, kalau ada bukan hanya wasiat wajib tentunya. Mungkin bapaknya punya cita-cita, keinginan tentu yang baiknya, yang berupa amal soleh gitu, misalnya ini hayang gitulah sebutnya apa namanya, misalnya ingin punya pesantren, ternyata sampai meninggal tidak sempat. Anaknya ini sebisa mungkin lah gitunya, kalau bisa, nah maka wujudkan gitu keinginan atau janji keinginan yang pernah yang diinginkan gitu dulu oleh orang tuanya. Ya, apa itu sebutnya ada keinginan atau cita-cita yang belum terwujud, tapi ini tentu untuk hal-hal yang baik. Kemudian yang ke berapa nih? Keempatnya. Yang ketiga barusan, laksanakan janji, keinginan, cita-cita keduanya setelah mereka meninggal. 4, memuliakan dan menghormati orang-orang yang dihormati oleh mereka.
yang memuliakan, menghormati orang-orang yang dihormati oleh mereka. Kemudian yang terakhir ada 5 poin berarti ini, menyambungkan silaturahmi yang sebelumnya gitunya, yang sebelumnya itu tidak bisa tersambung kecuali oleh kedua orang tua kamu. Artinya ya itulah, teruskan hal-hal yang baik pokok namanya. 1 berarti mendoakan, 2 khusus disebut mintakan ampunan. Yang 1 mendoakan, 2 mintakan ampunan. Kemudian yang ketiga menunaikan, melaksanakan keinginan-keinginan atau cita-cita yang baik yang belum sempat terwujud hingga mereka meninggal. Kemudian menghormati dan memuliakan orang-orang yang mereka hormati. Dan yang terakhir adalah menyambungkan silaturahmi yang tidak bisa tersambung kecuali oleh keduanya. Itulahnya tetemah redaksi hadis nama. Nah, tapi kan ini pertanyaannya jelas gitu ya sebelumnya. Ya wahai Rasulullah, apakah masih bisa saya birrul walidain kepada orang tua yang masih yang sudah meninggal? Rasulullah menjawab ya. Nah, dengan poin-poin yang tadi. Nah, artinya kan yang namanya birrul walidain itu tidak terbatas hanya ketika orang tuanya itu masih ada, tapi kan beda perlakuan tentunya. Beda perlakuan lah, masa sama sih orang memperlakukan yang masih hidup dengan memperlakukan yang sudah meninggal. Kalau kepada orang tua yang masih hidup maka itu terjadi interaksi kan ya. Nah disitulah gitu bagaimana caranya. Intinya bahwa perlakukanlah keduanya dengan perlakuan terbaik gitunya kepada orang tua, terutama ibu. Rasulullah menyebutnya sampai 3 kali, ibumu, 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 barulah yang keempat bapakmu. Barulah yang keempat itu ndasmu. Aduh, barulah bapakmu. Nah contoh terbaik itu katanya Uwais Al-Qarni ini dikenal sebagai tabi'in terbaik, padahal bukan terkenal karena jabatannya, ya kekuasaannya lah gitu ya, bukan terkenal karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena ilmunya. Uwais Al-Qarni ini hanya seorang miskin, penyakitan, tapi karena apa namanya ya, ini indikasinya nih, ada kesempatan bertemu untuk Nabi pun dia lebih memilih saya harus segera kembali karena saya harus segera pulang gitu ya, karena saya harus segera kembali merawat ibu saya. Ya, padahal kesempatan bertemu dengan Rasulullah sahabat gelarnya kalau bertemu sekali begitu, hanya sekali, berarti dia ini gelarnya sahabat. Tapi karena harus segera pulang, saya harus merawat ibu saya yang sedang sakit, maka dia kembali pulang. Nah waktu melaksanakan ibadah haji itu ibunya sudah meninggal. Melaksanakan ibadah haji, waktu melakukan ibadah haji menggendong ibunya dia. Waktu bertemu dengan Umar bin Khattab ya, waktu bertemu dengan Umar bin Khattab itu ibunya Uwais Al-Qarni ini dia sudah meninggal dan dia disewa gitu, dibayar gitu untuk menjaga unta jamaah haji dari Yaman. Kalau yang lain bertemu dengan Umar bin Khattab ketika tawaf gitu, ketika sa'i, ketika di Mina waktu ibadah haji, dengan Uwais nggak ketemu. Uwais nggak ibadah haji karena Uwais itu dibayar gitunya untuk menjaga
menjaga unta, malah Umar bin Khattab yang mencari. Dan Umar bin Khattab minta didoakan. Padahal Uwais Al-Qarni juga tahu siapa Umar bin Khattab, siapa Ali bin Abu Thalib. Tapi karena perintah dari Rasulullahnya demikian, maka Umar bin Khattab yang mencari, Ali bin Abu Thalib yang mencari. Dan ketika bertemu, benar Umar bin Khattab dan Ali bin Abu Thalib itu minta didoakan kepada Uwais Al-Qarni. Kalau di daerahnya gitunya, di bumi ya itu dah Uwais Al-Qarni tidak terkenal. Biasanya kan yang terkenal itu karena kekuasaannya. Firaun misalnya terkenal karena kekayaannya. Qarun terkenal karena ilmunya. Banyaklahnya orang yang terkenal karena ilmunya. Nah Uwais terkenal karena apanya? Nggak akan terkenal. Ya sebutannya gitunya, orang yang tidak dikenal di bumi, maksudnya tidak dikenal, tidak dipandang, tidak dilirik. Bahkan ada yang menyebut tadi kesnu gelo sehingga ngekodoma. Tapi ternyata karena birrul walidain. Ya, karena birrul walidain Uwais Al-Qarni ini jadi terkenal, justru bahkan menjadi amat istimewa sekali Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib pun oleh Rasulullah diperintahkan untuk cari, minta doa dari orang itu. Nah itulah katanya contoh terbaik saya kiranya di antara, bukan ini yang terbaik, banyaklah contoh birrul walidain. Itu di antara contoh terbaik soal berbakti kepada seorang ibu itu adalah Uwais Al-Qarni. Ditungguan, sebutlah ditungguan mautna ku malaikat teh Uwais Al-Qarni mah. Karena di apa namanya, sebelum meninggal, nah ya oleh Allah kan sudah diwahyukan. Kan sudah diwahyukan, karena Rasulullah memerintahkan kepada Umar bin Khattab, memerintahkan kepada apa namanya Ali bin Abi Thalib cari, karena Uwais Al-Qarni itu orang yang begini. Nah Rasulullah tahu dari mana? Kan gak pernah ketemu kan? Kan tidak pernah bertemu kan antara Rasulullah dengan Uwais Al-Qarni ini. Itu diwahyukan oleh Allah. Kalau diwahyukan oleh Allah berarti melalui malaikat Jibril. Nah, penduduk langit ternyata juga diberitahu, ditunggu. Nah Uwais Al-Qarni disebut nanti ditunggunya, dirindukan oleh penghuni langit. Bahkan ditunggu, dirindukannya itu karena penghuni langit itu yang malaikat pun lah sebutnya, bahasa kitanya angkat topi, benar-benar menyanjung lah gitunya, menyanjung ini nih bagaimana Uwais Al-Qarni itu birrul walidain, memperlakukan ibunya, dia luar biasa istimewa. Tapi kan tadinya bolehlah dikatakan ya beruntunglah yang hari ini itunya siapapun yang ibunya bapaknya masih ada gitu, birrul walidainnya nyata gitunya, berbisa dengan cara berinteraksi. Meskipun dengan yang sudah meninggal tadi juga hadisnya itu tadi hadis riwayat siapa lupa lagi. Ini hadis yang barusannya tentang birrul walidain kepada orang tua yang masih meninggal. Hadisnya ini riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah kembali lagi ke sini nih. Kalau dari urutannya juga sudah jelasnya, karena Imam Bukhari kan membuat judulnya pun, Imam Bukhari itu membuat judulnya pun babun la yujahidu illa biiznil abawain. Makanya masih sangat eratnya kaitan dengan bab yang sebelumnya. Bab pertama kan judul besarnya tentang birrul walidain. Bagaimana yang disebut birrul walidain itu diterangkan oleh nomor 2, yaitu yang namanya walidain itu kan ibu bapak. Berarti bab pertamanya birrul walidain kepada kedua orang tua, tapi ketentuannya adalah ibumu baru bapakmu. Artinya ini kan penjelasan gitunya. Penjelasan yang disebut birrul walidain itu adalah
ibumu yang harus mendapatkan perlakuan lebih baik lah dibandingkan dengan bisa merendahkan bapak ya hari di kitu teh. Ibu itu harus mendapatkan perlakuan pergaulan lebih baik daripada bapaknya, padahal kan sama terhadap ibu dan bapak itu birrul walidain dua-duanya. Hanya ibu ini harus intinya kan harus lebih diutamakan, lebih lagi diperlakukan dengan baiknya gitu ya, terutama kepada ibu. Nah yang ketiga, nah ini kan jelas menunjukkan seperti yang di hadis di bab yang pertama. Karena ada kaitannya kita buka lagi gitunya. Hadis yang pertama itu Rasulullah SAW ditanya ayyul amali, amal apa ahabbu ilallah nih. Ini redaksi di Bukharinya yang ininya. Amal apa yang paling dicintai Allah? Jadi hadis lain itu adalah amal apa? Amal terpenting, amal pokok. Rasulullah SAW menjawab as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya di awal waktu. Kemudian apa gitu pertanyaan berikutnya, kemudian birrul walidain, kemudian yang ketiga Rasulullah menyebut al jihadu fi sabilillah. Ini kan urutan bukan pilihan. Amal pokok, amal terpenting itu adalah sholat di awal waktu. Urutan di bawah itu kedua adalah birrul walidain. Kalau contoh Uwais Al-Qarni tadi tah nepi ka kitu birrul walidain nu diedankeun apalah bahasanya dinyaankeun mah geuningan birrul walidain teh jadilah seperti seorang Uwais Al-Qarni. Karena Uwais Al-Qarni itu kan jadi populer, jadi orang yang begitu luar biasa istimewa karena birrul walidain kan, bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain ya Uwais Al-Qarni menjadi orang yang demikian. Karena tadi kan pejabat bukan, itu orang kaya bukan, orang hebat bukan, orang berilmu bukan, hanya seorang penggembala kambing. Tapi menjadi istimewanya itu karena ini birrul walidain diamalkan hadis itu berarti. Itu kemudiannya berarti kan dia kan mengamalkan hadis ini. Kenapa dia melakukan demikian? Karena Nabi menyebutkan soal sholatnya jangan tanya. Berarti Uwais Al-Qarni sholatnya kumaha? Pasti as-sholatu fi awali waktiha. Ini kan amal utama, ini kan yang pokok. Nomor satu itu adalah sholat di awal waktu. Ini sudah tercapai oleh Uwais Al-Qarni gitu kan. Nomor satunya pasti paling diutamakan. Turun ke yang kedua, diamalkan juga dengan maksimal mungkin, sempurna sebutannya ya. Untuk Uwais Al-Qarni dia mengamalkan birrul walidain. Setelah itu barulah jihad. Nah di hadis yang bab ketiga ini tadi kan ada seorang yang bertanya, Rasulullah boleh saya ikut perang? Kan Rasul bertanya, orang tua kamu masih ada? Iya. Mending birrul walidain sing bener. Kurang lebih seperti itu jawaban Rasul. Tong waka birrul walidain benerkeun heula. Kan ditolak oleh Rasul, ini kan tidak diterima. Kayaknya dengan dialog seperti tadi gitu ya. Laka abawanai, apa kamu masih punya orang tua? Qala na'am. Ya Rasulullah. Qala, nah Rasulullah kemudian fa fihima fajahid, tanggeus we jihad na didinya we maneh mah. Berjihadlah kamu pada nomor 2 yaitu birrul walidain. Jihad birrul walidain teh. Perang jihad bukan. Nah, jihad teh dalam arti seperti ini nih. Kita lihatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani nih memaknai jihad. Yang dimaksud dengan jihad itu adalah kalfatul jihadi wahwa ta'ibal badanu wal malu, yaitu
Khalfah teh memaksakan diri sih asalnya. Nyemak memaksakan diri, dah memaksakan diri mah kan moal aya jihad atuh. Kalau tidak memaksakan diri tidak akan ada jihad. Tak jihad mah gitunya memaksakan diri hingga badan dan hartanya habis. Kalau misalnya ketika seseorang itu melakukan satu kegiatan terus dilakukan sampai akhirnya badannya tidak lagi sanggup melakukan karena sudah capek, tajihan lebih kayak gitu. Ya, kalau melakukan sesuatunya yang disebut berjihad itu artinya ya lakukanlah lebih ke mana, soalnya lebih ke tersanggup. Artinya sampai kepada batas kemampuannya sampai di mana. Nah ini ta'ibal badanu wal malu, sampai dengan badan dan hartanya. Karena ini memang kan ya inilah tuntutan dari Allah. Itu yang di surat As-Saff ayat 9 ya. Dia di surat As-Saff ayat 9. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yang ini yang ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya, wahai orang-orang yang beriman, inginkah aku tunjukkan? Ini ayatnya, artinya Allah nih. Allah yang bicara demikian. Hal adullukum, wahai orang-orang yang beriman, inginkah aku tunjukkan kepada pertukaran, barter, jual beli, transaksi, bahasanya apalah, yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Keras lah pasti azab neraka mah. Tu'minuna billahi wa rasulihi, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Tayya wa tujahiduna, berjihad, wa tujahiduna, bersungguh-sungguhlah fisabilillah. Yang namanya fisabilillah itu adalah beragama Islam, berarti bersungguh-sungguhlah dalam beragama Islamnya. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri, dengan jiwa nyawa kalian sekalipun. Itunya bersungguh-sungguhlah dengan wa tujahiduna fisabilillahi, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah. Kalau dulu para sahabat memang mengalami kan harus sampai perang mereka. Para sahabat yang ikut perang bagaimana? Mayar, entong sebut mayar mah kita. Jaba perang, jaba mayar, dibikeun ku sahabat mah hartana ge. Karena ketika mau berperang itu kan perlu dana besar. Perang itu kan perlu biaya. Sampai hari ini biaya perang mahal. Kok mau ayeuna nama alat perang lagi sabaraha? Alutsista teh pan AK-47 wae hiji sabaraha? Nya alat perang, biaya perang apalagi sampai terjadi perangnya mahal biayanya. Nah ketika mau berperang, para sahabat itu selain dituntut untuk ikut berperang, mereka pun oleh Rasulullah diminta hartanya keluarkan untuk kepentingan perang. Nah tuntutannya wa tujahiduna fi sabilillahi wa bi amwalikum wa anfusikum. Kalau Abu Bakar bahkan kan pernah sampai saya berikan semua harta yang saya miliki. Ketika Rasulullah meminta keluarkan harta kalian untuk perang, Abu Bakar saya berikan semuanya. Sampai Abu Bakar ditanya, kalau kamu memberikan semuanya untuk kamu dan keluarga kamu, kumaha, bagaimana? Bagiku dan keluargaku cukup Allah dan Rasulnya. Sejarah wae aing ngabandingkeun jeung sahabat teh ya iyalah atuh tong jeung eta ngabandingna bisi bengek urang diadukeun jeung Abu Bakar moal meunang atuh jeung sebut teh satai kuku na ge moal urang mah. Tapi harus kan tuntutannya dari Allah karena ayat ini kan berlaku semuanya. Ingin aku tunjukkan kepada
jual beli, transaksi barter pertukaran yang akan membebaskan kalian dari azab yang pedih. Ya bersungguh-sungguhlah waktu jahiduna, bersungguh-sungguhlah fisabilillah. Ya sabilillah tempat Islam teh nya, sabilillah itu kan Islam. Jalan Allah itu yang mana? Jalan Allah mah Islam, berarti bi amwalikum untuk hal-hal yang memang pelaksanaan ajaran Islamnya ini menuntut pengeluaran harta, wa anfusikum, atau yang menuntut itunya pengorbanan dari badannya, dirinya, sampai ke nyawanya sekalian. Dan nu teu jihad mah hudang subuh ge hese ta eta bi anfusikum tinu kitu diantarana. Waktu jahiduna fisabilillah bi anfusikum. Hudang subuh teh simut deui, jauh berang tungtung nate pas udang, waduh rewas bari 2 peso kali gitu nate pas udang berang, waduh rewas tek teh siga saum daun 2 peso kali gitu nate mun gitu mah tara terus pas kejadian gitu teh pantes rewas teh aing biasa mah tuh kalem we, tinggal tutupan hordeng, tutupan lampu, salat subuh anggap we poe keneh geus terlatih atuh geus biasa mah tong rewas sagala ngewa cek malaikat teh main sinetron si kepret cek malaikat teh si eta bersandiwara maka api rewas sudah berang udah isukna gitu deui si eta mah. Bersungguh-sungguhlah fisabilillah itu ya dalam beragama Islam. Seperti para sahabat yang bersungguh-sungguh di dalam beragama Islamnya, mereka saat itu dituntut perang, ya perang karena ini tuntutan dari ajaran Islam perangnya. Bi amwalikum wa anfusikum, itulah sebut jihad ya ada kesungguhan dan sampai kalau secara bahasa mah gitu jihad ketika melakukan sesuatu tapi ngalempreh tah eta nyaan berarti nya sampai batas tidak mampunya sampai di mana, dan memang demikian tuntutan Allah ya dituntut maksimal. Kalau bagi Abu Bakar tadi maksimalnya itu ikut perang, iya Abu Bakar ikut perang, bahkan hartanya pun dia keluarkan. Itu di surat As-Saff ayat 9-nya. Keutamaannya kan di ayat berikutnya. Apa ya nanti zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Yaghfir lakum dzunubakum, nah ini dari Allahnya pertukarannya. Ini ditukar apa dengan apa? Dari manusianya katakanlahnya, dari orang yang berimannya Allah meminta sok kadiekeun duit teh, sok kadiekeun harta teh untuk Islam, artinya ya di jalan Islam pada ditukeran ya teh itu kurang maka dia kan atuh di dinya cek Allah teh digogowok we hayo we duit hayang keukuh nu di dinya pahala oge ongko hayang cek Allah teh kan dia kan atuh duit teh rek ditukeran maka dia kan nyawa teh kan dia kan awak teh gitu. Ini artinya badan ini digunakan untuk beribadah kan untuk Allah, ibadah banyak persembahan dipersembahkan untuk Allah nya gitu. Kadiekeun duitna, kadiekeun eta awakna, kadiekeun nyawana sakalian sok. Tukeran jeung naon? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tah eta ditukeran ku eta ku Allah teh. Pasti Allah mengampuni dosa-dosa kamu dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa masakin thayyibatan, dan tempat tinggal yang ya namanya surga pan saya dibayangkan lagi tempat tinggalnya seperti apa. Zalikal fauzul azim, masalahnya ayatnya ujungnya itulah taeta sukses. Itulah sukses
besar. Mulanya tuh kesuksesan terbesar yang lebih besar dibandingkan masuk surga. Sukses yang mana? Apalagi suksesnya itu hanya untuknya urusan keduniaan lah gitunya, sukses jadi pejabat, sukses jadi apa, sukses meraih keinginan. Apa nilainya yang seperti itu? Seperti Fir'aun sukses mencapai puncak kekuasaan, Qarun sukses mencapai puncak kekayaan. Nah, terus mereka dapat apa? Jangankan di akhirat, di dunianya ke malaikat dilelep-lelep Firaun mas, iya coba di laut tepan dilelep-lelep ke malaikat teh eta geuleuhna teh ku main sinetron deui wae si eta deui. Ketika mengejar Nabi Musa gitu kan, lautnya dibelah gitu kan oleh Allah dibelah, Nabi Musa pengikutnya selamat, Nabi Musa di tengah laut, kemudian disatukan lagi kan ya. Sesaat sebelum tenggelam Nabi Musa mengatakan aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Eta teh bahasa geus dicepengan eta teh rek dicabut ngomong kitu ai si eta. Sia geuna dilelep-lelep cicing sebetulnya bibitina cek Israel tong ben sinetron ngewa sih. Udah apal itu lalap kan hanya seperti itu. Jadi di dunia diazab dan di akhirat azab yang paling berat itu adalah Firaun, rajanya neraka mah eta. Bener sukses oge di dunia jadi raja, di akhirat juga jadi raja di neraka. Tuh meni asa kitu-kitu teuing eueuh leuheukna cik urang Sunda eueuh leuheukna kitu mah hirup teu kebagian naon sabenerna, malah celaka gitunya. Lebih dari itu benar-benar celaka. Kalau dikatakan sukses di dunia, ya puncak kekuasaan Firaun pernah merasakan. Qarun kesuksesan dunia pernah menjadi manusia paling kaya sampai merambah ke seluruh dunia. Kalau menemukan harta di dalam tanah sebutannya harta itu kan lain harta kirun. Sebutannya aja itu kan begitu terkenalnya kan karena kekayaan, kekayaannya pun kunci gudangnya saja itu sampai dipikul di bawahnya kuncinya ting seberapa lombong beureun teh kuncina wungkul bisa ngapal imahna bisa hayang ngapal ieu mah Qarun nepi ka aya korban tah hiji pembantuna catatan amalna lantaran aya tah pembantuna khusus tugaskeun muka nutup hordeng. Isuk-isuk bukakeun da geus beurang di ruang tamu, terus buka ka tukang nepi ka dapur magrib. Geuning geus poek balik deui tutupkeun. Nepi ka hareup beurang buka deui nepi ka paeh kitu we amal teh teman. Karunya korban teman catatan amal nepi ka ruksak gitu. Catatan teh beurang muka hordeng peuting ya 2 rupa. Catatan amal nanti pembantu Qarun ada henteu berenang udah butuh pegawai. Ada henteu mal boga duit berenang geus we bae gaweana kitu ge catatan amal ruksak. Nah itulah zalikal fauzul azim yang menurut Allah itu sukses azim, bahkannya sukses besar. Nah kembali di sini ya, artinya jihad itu kesungguhan sampai batas di mana kita ini benar-benar seolah-olah menyerahkan kepada Allah teh, ya Allah sampai di sinilah gitu kemampuan saya, jangan berhenti padahal kita masih mampu acan cek Allah teh mun kitu mah. Ini tuntutan dari Allahnya. Kalau secara bahasa jihad itu ketika sesuatu itu di mana sudah tidak bisa lagi
dilanjutkan. Nah itu jihad sampai di sana. Nah sekarang ini lanjutannya sedikit lagi nih. Pada hadis ya pada ini hadis yang ini ya dia ini bertanya, dia tentu tahu berarti ini tersirat begini, berartinya dia itu bertanya kepada Rasulullah, saya boleh ikut jihad? Kenapa sih dia ingin jihad? Kenapa dia bertanya kepada Rasulullah, boleh gak saya ikut perang? Kenapa bertanya demikian? Di sini tersiratnya bahwa orang ini sudah tahu keutamaan perang itu apa, baik mati syahid ataupun enggaknya. Hanya kalau mati syahid ini luar biasa istimewa. Artinya dia ingin mendapatkan sesuatu itu kan, dengan ikut perang itu ya intinya dapat pahala. Kalau syahid apalagi, ya kalau mati syahid apalagi. Nah dia sudah tahu. Tapi Rasulullah kemudian kan bertanya, ini anak muda berarti budak keneh, bobo kolot tak ya keneh. Ini yang ikut perang ini masih muda lah, makanya Rasulullah bertanya, orang tua kamu masih ada? Iya. Balik, cek Rasulullah teh. Pulang nanti di dalam hadis berikutnya nih ya, nanti ada di sini juga di Kitab Fathul Bari ini dimuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau di riwayat Muslim seperti ini lafadznya. Nah di antaranya adalah Rasulullah malah memilih pulang. Rasulullah memerintahkan pulang. Nah, tapi di sini tersirat bahwa orang ini dia tahu keutamaan berperang di jalan Allah, tapi dia tidak tahu bahwa birrul walidain itu lebih utama. Ya kalau dia tahu birrul walidain lebih utama, pasti seperti Uwais Al-Qarni, kesempatan bertemu Rasulullah SAW pun dilewatkan. Ya anggaplah bertemu dengan Rasulullah mah itu hanya urusan kecintaan pribadi, hanya ternyata kan gak bertemu juga kan, hanya mengobati keinginan pribadinya, tapi merawat ibunya. Dia melewatkan kesempatan itu dengan alasan saya harus segera kembali pulang. Coba kalau dia ini sudah tahu bahwa birrul walidain itu lebih utama daripada ikut perang fisabilillah, orang ini gak akan datang. Itu logikanya ya dari dialog ini. Rasulullah, boleh saya ikut perang? Kamu masih punya orang tua? Iya. Nah Rasul kan memberitahu, itu jihad badi imah, urus ini gua pemane. Itu kan hanya kalau mungkin bahasa Sunda mah yang jihad beneran itu bener, yang jihad iya balik. Itu Rasul urus bahwa itu inung bapak pemane. Karena kan makanya ini masih erat kaitannya kan dengan hadis yang pertama kan, Rasulullah sudah menyebutkan yang terbaik amal yang tadi di redaksi Imam Bukhari paling dicintai oleh Allah. Di hadis yang lain amal paling penting kan urutannya sudah disebutkan oleh Rasulullah. Kalau sahabat ini ingin perang sementara dia sudah tahu itu mustahil gitu ya, bagi seorang sahabat mustahil, masa lebih mementingkan amal urutan ketiga melewatkan amal yang lebih penting, lebih utama, tentu lebih besar pahalanya. Yang lebih penting, lebih utama tentu ini lebih besar pahalanya. Ngeri pahala panggede nama sholat di awal waktu itu yang pokok, itu yang utama. Ya kan mengalahkan birrul walidain, mengalahkan fisabilillah. Kan urutan pertama yang disebut Rasulullah itu kan amal terpenting. Nah sekarang jadi tersiratnya mengapa ada dialog seperti ini. Jadi si anak budak itunya yang meminta izin kepada Rasulullah untuk meminta untuk diizinkan ikut perang gitu ya.
ini belum mengetahui keutamaan atau urutan keutamaan amal. Nah, kemudian oleh Rasulullah SAW diberitahu gitu ya, laulas su'alu mahasola lahul ilmu bizalika, ya andai tidak ada pertanyaan demikian ya maka urutan amal seperti yang diriwayatkan seperti yang pada hadis yang pertama itu tidak akan terungkap berarti. Nah pada riwayat Muslim sekarang nih redaksi-redaksi lain ya hadis yang ini. Pada riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan kepada orang itu, irji ila walidaika fa ahsin suhbatahuma. Irji ila walidaika, pulang. Itu kembali kan gitunya, pulanglah kamu kepada orang tua kamu, fa ahsin suhbatihima. Tadi perlakukanlah dengan sebaik-baiknya. Pulanglah kamu, berarti kan pulanglah kamu birrul walidain, amalkan dulu yang ini. Ditolaknya oleh Rasulullah, tidak diizinkan ikut perang. Tak berarti kalau dengan setelah kita melihat urutan amal, berarti Rasulullah kan memerintahkan pulang nomor 2 heula amalkan. Berarti kan seperti itunya. Pulang kamu, urutan kedua dulu amalkan. Sampai mana? Sampai maksimal teh ya, berarti kan gitunya, sampai beramalnya sampai maksimalnya birrul walidain seperti apa. Itu di riwayat Muslimnya demikian ini redaksinya, irji pulang. Ini kita balik ke Nabi nu. Irji balik kan itu. Anu minta ayah kan gitunya. Pulangkan saja. aku pada ibuku atau ayahku. Ayah minta balik. Irji ila walidaika, pulanglah kamu kepada orang tuamu. Ta'iyata maksudnya memerintah pulang itu fa ahsin, kemudian ahsin suhbataka, yang itulah pokoknya birrul walidain, amalkan. Pulang amalkan birrul walidain. Kemudian pada riwayat Abu Dawud redaksinya, alah iya urang pisan ieu mah. Irji sama pulang, fa'adhik huma kama abkaitahuma, buat mereka tertawa seperti sering lah gitunya, buat mereka gembira, buat mereka tertawa, buat mereka bangga, seperti sering kamu membuat mereka menangis. Ini kata-kata ini redaksinya nih ya. Pulang buat mereka tertawa, buatlah mereka tersenyum, buat mereka gembira, buat mereka bangga, seperti kama kaitahuma, sebagaimana kamu suka membuat mereka menangis. Iya pada orang banyak. Nu kadua pusing kolot. Ku urang baheula. Nepi ka pusing eta kolot ku urang doraka teh gede-gede teuing hirup, aduh. Tapi kan birrul walidain mah setelah tidak ada pun tetap bisa. Ini redaksinya ya, aduh sampai seperti ininya. Irji fa'adhik huma, pulanglah kamu, buatlah mereka, asal nama buatlah mereka tertawa. Kama abkaitahuma, sebagaimana kamu suka membuat mereka menangis. Nah kemudian satu lagi, ini hadis riwayat Abu Dawud juga nih, redaksinya seperti ini, irji fastazanhuma. Begini nih, kalau perang itu kan tidak hanya satu kali, jadi ini ada beberapa redaksi jawaban dari Rasulullah SAW. Ternyata ini bukan hanya satu kejadian. Kalau di dua hadis yang riwayat Muslim tadi kan Rasulullah itu seolah-olah menutup pintu untuk ikut perang, karena Rasulullah memerintahkan birrul walidain, amalkan sing bener.
Itu kan nu kedua mah tadi birrul walidain. Nah, kalau di hadis yang ketiga ini nih ya, di sini riwayat Abu Dawud juga, Rasulullah itu memerintahkan irji, pulanglah kamu, pas ta'zin huma, minta izin dulu. Kalau ini minta izin dulu kepada ibu bapak kamu. Fa'in azina laka, jika keduanya mengizinkan kamu, fajahid, boleh kamu ikut perang. Wa illa birrohuma, tapi kalau keduanya tidak mengizinkan, maka ya taatilah mereka. Dan ya itulah berarti sama seperti yang sebelumnya, ya birrul walidain lah, karena ibu bapak kamu tidak mengizinkan untuk ikut berperang. Nah, kalau di hadis riwayat Abu Daud ini ada itunya, yaitu pulang, tapi pulangnya itu diperintah untuk minta izin dulu kepada ibu bapak kamu. Kalau mengizinkan boleh ikut, kalau tidak mengizinkan berarti ya sudah birrul walidain lah, berarti di rumah gitu ya, tidak ikut perang. Nah, adapun judulnya ya sekarangnya Imam Bukhari ini judulnya kan babun la yujahidu ila bi izni abawaini, ya bab tidak boleh, tidak benar ikut berperang tanpa izin dari kedua orang tua. Nah, kalau yang berkaitan langsung ya dengan bahwa berarti seseorang ikut berperang itu harus seizin orang tuanya. Nah, ini hadis pada riwayat Abu Daud yang tadi, yang barusan, yang terakhir, di mana Rasulullah SAW tidak langsung menutup pintu untuk ikut berjihad, tapi boleh seolah-olah begitu, tapi minta izin dulu kepada ibu bapaknya. Kalau diizinkan berarti boleh ikut, kalau tidak nggak boleh. Nah, Imam Bukhari ininya dengan judul ini tetap ini masih berkaitan dengan yang bab yang pertama. Ini sejalan, ini sebagai penjelasan lah, tafsirnya bahwa Rasulullah sudah menyebutkan urutan amal terbaik jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah, yang padahal gitu kan, seperti si pemuda ini kan, kenapa ingin ikut berperang? Ya tertarik pasti dengan kemungkinan mati syahid kan ada kalau ikut perang, beda dengan yang di rumah. Mati syahid dari mana? Ya kalau ikut perang mah ada kemungkinan mati syahid, meskipun bukan tidak boleh jadi tujuan mati syahid mah. Kan keutamaannya luar biasa. Tapi kemudian kan Rasulullah menerangkan, nah, ternyata itu urutan ketiga, ada yang lebih baik dari itu. Di atasnya adalah birrul walidain, dan yang paling utama adalah sholat di awal waktu.